Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Ali Imran ayat yang kelima, halaman 50. Surat Ali Imran ayat kelima, halaman 50. Kita bahas tajwidnya dulu. Inna, gunna, nun bertasdid itu gunna. Di sisi lain inna itu sebagai harfu taukid ya. Harfu taukid itu huruf yang berfungsi untuk menguatkan ya, mengokohkan. Nallah, tafkhim, lafdzul jalalah didahului fathah. Jadi lafaz Allahnya dibaca tebal. Nallah, la mantabi'i alif, yakhfa, fa mad badal. Jadi pakai kho, jangan pakai ha. Yakhfa alai mad lain. Nah, hi-nya dibaca qasar, dibaca pendek. Karena sebelum huruf h itu huruf mati, iya-nya akan disukun. Jadi alaihi syai'um, jangan alaihi, jangan begitu. Alaihi syai mad lain, ihfa hakiki atau ihfa ab'ad. Domatain ketemu dengan fa secara terpisah, jadi betul-betul dibaca sama. Fil alif lam qamariyah, ar tafkhim, ra mati, ra sukun didahului fathah. Jadi bicara tafkhim dan tarkik itu hanya berkaitan dengan lam dan ro. Wala mantabi'i alif fis alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Jadi membacanya dimasukkan ke huruf setelah lam. Sama mad wajib muttasil. Ada mad tabi'i alif bertemu hamzah dalam satu kata. Ada juga yang menyebutnya mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i jatuh pada waqaf, pada tanda berhenti. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di Ali Imran ayat 105 ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya ya, sebab-sebab turunnya ayat ini, itu kan berkaitan dengan orang-orang Nasrani ya. Orang-orang Nasrani Najran yang datang
mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia mengatakan di Al-Qur'an itu terkadang Allah menyebut dirinya dengan saya, terkadang menyebut dirinya dengan kata kami. Jadi di Al-Quran itu kan Allah kadang menyebut dengan saya, kadang menyebut dirinya dengan kami. Nah itu menunjukkan, kata orang Nasrani itu, bahwa Allah itu merupakan satu dari yang tiga gitu. Allah itu merupakan satu dari yang tiga. Nah maka turunlah surat Ali Imran ini, Pak. Surat Ali Imran ini sebagai bantahan bahwa Allah itu bukanlah satu dari yang tiga, tapi Allah itu adalah zat yang Maha Esa. Makanya para ulama itu mengatakan, membedakan ketika Allah menyebut dirinya dengan kata kami, nah, itu bukan menunjukkan bahwa Allah itu banyak, tetapi di situ mengisyaratkan untuk mengagungkan Allah gitu ya. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai kami, atau ketika disebut dengan kami itu menunjukkan akan keagungan Allah, bukan Allah itu banyak. Kemudian yang kedua, ketika Allah menyebut dirinya dengan kami, di situ memberikan sebuah isyarat pentingnya adanya upaya manusia, ikhtiar manusia untuk mewujudkan apa yang Allah janjikan, sehingga bersatulah antara peran Allah dengan peran manusia. Jadi bukan menunjukkan Allah itu banyak, bukan. Tetap Allah itu zat yang Maha Esa. Nah di ayat yang kelima ini Allah berfirman, inna sesungguhnya Allah itu. Berarti di sini Allah dijadikan sebagai zat yang dibicarakan ya, dijadikan sebagai pihak ketiga yang dibicarakan. Jadi sesungguhnya Allah itu la, nah, la-nya la nafi, meniadakan, tidak ada yakhfa yang tersembunyi gitu. Ini dari kata kha dan fa ini, dari kha dan fa, dari huruf ini itu bisa muncul kata khauf. Khauf itu takut. Bicara takut itu bicara mental, bicara batin. Salah satu sifat hati itu kan takut di samping berani. Dari huruf kha dan fa itu bisa muncul kata khafif. Khafif itu ringan. Ringan itu identik dengan kecil. Jadi yakhfa itu sering terjemahkan tersembunyi atau la yakhfa ya, tidak ada yang tersembunyi. Alaihi, nah hi-nya itu kembali kepada lafaz Allah. Allahi maksudnya apa? Terhadap Allah sayun, sedikit pun. Jadi tidak ada sesuatu apapun, tidak ada hal sekecil apapun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi di al-ardi bumi, wa dan la
tidak pula fi di as-samai langit. Ya, di sini disebutkan kata al-ardi bumi dan as-samai langit, karena kan secara garis besar pandangan manusia itu hanya tertuju kepada dua arah itu, Pak. Kita kalau tidak melihat ke langit, melihat ke bumi itu. Tentu dengan arti bumi dengan segenap pernak-perniknya gitu ya. Di bumi itu kan ada gunung, ada lautan, ada daratan. Di langit pun banyak pernak-perniknya. Nah, jadi baik di langit ataupun di bumi tidak ada satu makhluk pun sekecil apapun yang tersembunyi, yang luput dari pengetahuan Allah. Kenapa? Karena Allah itu kan zat yang halim. Tempo hari pernah kita bahas tuh, salah satu asma Allah itu Allah Al-Halim. Allah itu zat yang maha lembut, sehingga saking maha lembutnya Allah, tidak ada satu tempat pun yang tidak terjangkau oleh Allah, yang tidak bisa dimasuki oleh Allah. Ya, sebagai ilustrasi, jangankan Allah zat yang maha lembut, katakanlah angin saja, angin itu kan makhluk Allah. Angin itu kan lembut. Nah, dikarenakan angin itu lembut, tidak ada satu ruang pun yang tidak bisa dimasuki oleh angin. Sekecil apapun lubang, angin itu bisa masuk gitu. Malah jangankan angin, yang lebih kasar dari angin saja, air. Air itu lebih kasar dari angin itu. Itu bisa memasuki lubang sekecil apapun yang namanya air itu. Coba saja ketika atap itu ada retak gitu, sekecil apapun, air itu kan tetap aja rembes. Itu air. Apalagi angin gitu. Apalagi Allah yang menciptakan air dan angin gitu. Malah sering ada orang bilang kan makhluk halus itu. Makhluk halus itu kan bisa menembus itu ya. Itu kan makhluk, itu makhluk disebut juga makhluk halus. Apalagi Khalik yang maha halus. Nah itu. Maka tidak ada satupun tempat yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sebetulnya ini mengingatkan kita gitu Pak ya, bahwa dimanapun dan kapanpun, baik dalam keadaan sendiri ataupun banyak orang, kita harus menumbuhkan jiwa muraqabah itu, jiwa yang senantiasa diawasi, didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya muraqabah tapi muqarrabah gitu. Kalau muraqabah kita merasa diawasi oleh Allah. Kalau muqarrabah kita merasa didekati oleh Allah. Sehingga amalan kita, kerja kita, pikiran kita, perasaan kita itu akan kita jaga. Kalau kita itu punya keyakinan bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, mendekati kita, karena Allah itu zat yang maha lembut. Ayat yang ke-6, huwa dialah, maksudnya huwallahu, dialah Allah, alladzi, karena Allah itu esa, maka ismul mausulnya, kata sambungnya harus tunggal Pak. Alladzi,
nggak boleh alladzina gitu, karena Allah itu esa. Jadi dialah Allah zat yang yusawwiru. Surah itu kan gambar, yusawwiru yang menggambar, yang membentuk kalian fil arhami di dalam rahim, ya. Di dalam rahim seorang ibu Allah itu membentuk kita kaifa sesuai yasa'u yang dia kehendaki. Jadi Allah itu kan membentuk apakah si A itu laki-laki atau si A itu perempuan. Allah membentuk hidung, membentuk telinga, membentuk mulut, membentuk mata, membentuk apakah orang itu nanti rambutnya lurus atau keriting gitu kan. Allah itu membentuk apakah orang itu kulitnya putih atau hitam gitu. Padahal itu kan kalau kita lihat ya, kita perhatikan awalnya itu kan manusia itu dari sesuatu yang hidup, kemudian yang hidup itu menjadi mati, lalu sesuatu yang mati itu hidup lagi. Tanaman, buah-buahan itu hidup, lalu dipetikkan oleh kita. Ayam, sapi hidup, lalu disembelih oleh kita, kan mati itu. Sesuatu yang mati kita konsumsi, tapi itu bisa menjadikan diri kita itu hidup. Padahal daging ayam kan mati, daging sapi juga kita konsumsi setelah disembelih, setelah mati. Buah-buahan kita makan setelah dipetik kan mati. Tapi dari yang mati itu kemudian menjadi sesuatu yang hidup. Nah, dan luar biasanya di awal-awal penciptaan manusia itu kan berupa mudghah itu. Itu kan berupa segumpal ini. Awalnya itu kan daging, Pak. Tetapi daging itu luar biasanya itu enggak busuk gitu. Kan baru ditiupkan ruh itu, itu kan di usia 120 hari. Nah, sementara pembentukannya itu kan dari 0 sampai 120 hari itu kan belum ditiupkan ruh. Allah itu belum meniupkan ruh kepada janin itu. Tapi luar biasanya kan tidak busuk, padahal ruhnya belum ditiupkan itu. Sementara kalau kita lihat ya, darah atau daging gitu ya, jangankan 120 hari, 1 hari saja ketika kita simpang umpamanya di atas meja itu kan akan busuk gitu. Tapi luar biasanya itu Allah belum meniupkan ruh sampai usia 120 hari itu kan berkembang. Jadi bukan hanya tidak busuk tetapi berkembang. Awalnya kan dari sperma kemudian berubah menjadi alaqah, segumpal darah berubah menjadi daging berubah menjadi tulang dibungkus dengan daging kan. Nah, itu sampai di situ itu belum Allah tiupkan ruh, itu belum. Baru di usia 120 hari atau selama 4 bulan 10 hari Allah tiupkan ruh. Nah, disitulah menunjukkan kemahaagungan Allah. Disitulah ada kekuatan Allah yang yusawwir, Pak, yang membentuk
yang mengembangkan, yang menumbuhkan. Baru di usia 120 hari Allah tiupkan ruh. La ilaha, la tidak ada ilaha ilah illa kecuali huwa, kecuali Allah. Jadi sebetulnya nih ayat-ayat yang bicara tentang rububiyah, Pak. Kalau bicara tentang penciptaan manusia itu bicara rububiyah itu. Bicara tentang Allah itu Maha Esa. Target yang ingin dicapai adalah menanamkan uluhiyah. Jadi manusia diajari semula dari hal-hal yang sifatnya rububiyah, tentang kemahaesaan Allah dalam penciptaan atau dalam menciptakan. Tujuannya itu ingin mengajari manusia agar manusia itu mengesahkan Allah, Pak. Manusia dikenalkan langit, tujuannya bukan untuk menyembah langit tapi menyembah pencipta langit, gitu. Manusia dikenalkan gunung, dikenalkan lautan. Nah, gunung, lautan, langit itu mereka ada itu karena rububiyah Allah, karena adanya Allah sebagai Rabb, itu sebagai Sang Maha Pencipta. Tujuannya supaya manusia itu menyembah yang menciptakan. Makanya kan dalam konsep Islam, semua yang ada selain Allah itu disebutnya gods. Nah, itu pakai S ujungnya itu, Pak. Gods. Beda dengan di luar Islam, Pak. Di luar Islam itu punya keyakinan bahwa selain Allah itu sebagai God, sebagai Tuhan. Kalau kita selain Allah itu sebagai milik Tuhan, itu pencipta, milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Kan seperti sepintas, seperti sedikit sekali bedanya itu, tapi sangat jauh sekali itu antara Tuhan dengan milik Tuhan, itu kan jauh. Nah, keyakinan-keyakinan di luar Islam itu sedikit ada yang diadopsi, ya masuk ke dalam ajaran Islam tanpa sadar bisa, gitu. Sehingga ada sebagian orang Islam itu yang menyembah, yang menuhankan selain Allah, gitu. Ada yang menuhankan hulu cai gini, ngaku nama Islam tapi menuhankan hulu cai. Ada yang menuhankan keris gitu, padahal dia ngaku Islam. Bagaimana buktinya menuhankan? Ya dia memuja, memuji, meminta sesajen, itu kan menuhankan itu. Nah, itu kan asalnya dari luar Islam tapi kemudian menular lah, atau bisa juga diadopsi oleh orang yang mengaku Islam. Jadi la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia, kecuali Allah. Al-Aziz, zat yang maha gagah. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Satu ayat lagi, huwa, dialah Allah, alladzi, yang mana Allah itu anzala, menurunkan. Kemarin kita sampaikan kalau dalam Al-Quran kata menurunkan itu menggunakan anzala, itu menunjukkan turunnya secara sekaligus. Kalau menggunakan nazala itu menunjukkan turunnya berangsur-angsur. Nah, ini di sini anzala. Dialah Allah yang telah menurunkan alaika, kepadamu, alkitab, alkitab secara sekaligus. Ini fase yang pertama, ini fase diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia.
pada malam Lailatul Qadar itu, Pak. Satu kali itu. Berangsur-angsur itu dari langit dunia Baitul Izzah ke bumi ke Rasulullah itu nazala berangsur-angsur. Minhu, nah maksudnya hu-nya itu domir, Pak. Minal kitab gitu. Dari kitab Al-Qur'an itu ayatun, ada ayat-ayat muhkamatun, yang muhkamat. Jadi Al-Qur'an itu secara garis besar terbagi dua. Pertama ada ayat muhkamat, yang kedua ada ayat mutasabihat. Ayat muhkamat itu ayat yang mudah dipahami maknanya, mudah dipahami maksudnya. Jadi tekudu teuing mas hantren mang tahun-tahun, sepintas aja orang bisa memahami. Oh ini maksudnya begini gitu. Itu disebutnya ayat muhkamat, Pak. Walaupun mungkin bagi sebagian orang semua ayat Al-Quran ini meureun bisa jadi mutasabihat, samar gitu. Tapi bagi jamaah muhajirin, bagi jamaah iliyin, suatu hari ayat Al-Quran bisa terasa muhkamat, Pak. Awalnya bisa jadi mutasabihat, samar gitu. Kan sekarang udah mulai remeng-remeng gini, Pak. Jadi enggak semuanya samar. Ada beberapa ayat Al-Quran atau sebagian ayat Al-Quran yang sudah mulai nampak jelas maksudnya itu. Beda kan dengan dulu sebelum kita mengkaji Al-Quran, bisa jadi semuanya samar. Nah, jadi Al-Quran itu ada ayat muhkamat yang jelas, yang mudah dipahami maksudnya itu. Ada yang mutasabihat, yang samar. Hunna, nah, dari ayat-ayat yang muhkamat itu ummul kitab. Disitulah ada yang namanya pokok-pokok agama. Jadi biasanya, Pak, apa ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan persoalan usul, kalau dalam akidah persoalan usul itu yang mendasar kan. Kalau dalam ibadah yang berkaitan dengan rukun dan syarat itu biasanya menggunakan ayat-ayat muhkamat itu. Sehingga ayat muhkamat itu potensi untuk beda pendapatnya kecil. Jadi di kalangan para ulama itu biasanya terjadi kesepakatan atau ijtima kalau ayat itu ayat muhkamat. Berbeda dengan ayat mutasabihat, biasanya melahirkan perbedaan pandangan. Wa ukharun, dan yang lain mutasabihatun, itu ada ayat-ayat yang mutasabihat, yang samar-samar. Fa'amma, maka adapun alladzina, orang-orang fi qulubihim, yang dalam hatinya zaigun, ada kecenderungan. Zaig itu semacam kesesatan, ada kecenderungan untuk sesat. Fayattabi'una, maka mereka akan mengikuti matasabaha, ayat-ayat yang mutasabih, minhu, daripada Al-Quran, ibtigo'a, demi mendapatkan atau mencari al-fitnah, fitnah, wabtigo'a, dan mencari ta'wilihi, ta'wilnya. Jadi maksudnya begini, Pak nih, ada sebagian orang yang hanya mengedepankan ayat-ayat yang sifatnya mutasabihat, sementara ayat-ayat muhkamatnya ditinggalkan. Padahal mestinya dalam prakteknya
kita itu harus mengedepankan ayat muhkamat dulu, baru ayat mutasabihat. Bahkan ayat-ayat yang mutasabihat pun itu dalam menafsirkannya harus merujuk kepada ayat-ayat muhkamat. Jadi ayat-ayat yang samar, Pak, ketika ditafsirkan itu harus merujuk kepada ayat-ayat yang jelas gitu. Jangan sampai orang itu menafsirkan ayat mutasabihat tetapi terlepas dari ayat-ayat yang muhkamat gitu. Ayat-ayat mutasabihat itu begini, Pak, seperti ayat tentang bersemayamnya Allah, itu mutasabihat, Pak. Allahu alal arsyistawa, itu kan bicara tentang istiwa, itu kan mutasabihat. Jadi secara bahasa kita tahu yang namanya bersemayam, tetapi kita kan tidak tahu bagaimana bersemayamnya Allah. Nah, itu mutasabihat itu, Pak. Atau ayat-ayat mutasabihat itu ayat-ayat yang berkaitan dengan ruh. Kita nggak tahu lebih banyak tentang ruh. Ayat-ayat yang bicara tentang kiamat, kita hanya tahu tentang tanda-tandanya saja. Adapun kepastiannya itu kan tidak tahu pasti kita. Nah, itu ayat-ayat mutasabihat itu, Pak. Nah, kalau ayat-ayat muhkamat itu seperti kayak begini, wala taqrabuz zina. Nah, itu janganlah kamu mendekati zina, itu muhkamat itu, Pak. Atau ayat muhkamat itu tentang larangan riba, larangan minum khamr, itu muhkamat itu. Tapi kalau sudah bicara ruh, nah itu kan sudah bicara ini, sudah bicara bagaimana kayak yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu bicara tangan Allah itu mutasabihat. Kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana tangan Allah itu. Nah, makanya untuk ayat-ayat yang mutasabihat itu ya, dulu para ulama itu banyak yang tidak membicarakan lebih jauh gitu. Tidak membicarakan lebih jauh. Dan kalaupun dibicarakan, mereka merujuk kepada ayat-ayat muhkamat, penjelasannya itu dikaitkanlah dengan ayat muhkamat itu. Kita lanjutkan nih. Wama, dan tidaklah ya'lamu mengetahui ta'wilahu, ta'wilnya. Apa ta'wil itu? Ta'wil itu mirip dengan tafsir, Pak. Mirip dengan tafsir. Cuman bedanya nih, kalau tafsir biasanya antara penjelasan dengan yang dijelaskan itu punya hubungan kuat gitu, punya hubungan kuat. Kalau takwil biasanya ada hubungan antara penjelasan yang dijelaskan, tetapi hubungannya tidak terlalu kuat, itu takwil. Kayak begini nih, zakat itu kalau melihat redaksinya dalam hadis itu kan dengan kurma, ya, dengan kurma, gandum. Kemudian oleh ulama itu ditakwil kurma dan gandum itu dengan beras gitu, Pak. Beras itu takwil itu, Pak. Kenapa disebut takwil? Karena antara beras dengan gandum itu sama-sama bahan pokok gitu. Padahal kan beras itu bukan kurma, beras itu bukan jagung gitu. Tetapi karena ada kesamaan bahan pokok, nah itulah yang disebut dengan takwil.
ada kaitan tetapi tidak terlalu kuat kaitannya itu, atau barangkali ditakwil dengan uang, kan jauh tepat tina kurma karena uang kan jauh. Lalu kenapa ke orang zakat dengan uang? Itu kan ditakwil. Nah, karena sama-sama dibutuhkan oleh manusia. Duit dibutuhkan berapa, kurma dibutuhkan. Nah, itu takwil. Ada kaitan tapi jauh. Nah, ayat-ayat mutasabihat itu tidak diketahui takwilnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, bersemayamnya Allah itu tidak diketahui takwilnya kecuali hanya Allah gitu. Dan perlu saya katakan, yang namanya mutasabihat itu bertingkat-tingkat, Pak, bertingkat-tingkat. Ada mutasabihat yang kita pun mampu untuk mentakwilnya, tapi ada mutasabihat yang kita tidak mampu mentakwilnya. Bagaimana mutasabihat yang kita mampu mentakwilnya? Ya kayak tadi, orang mentakwil kurma dengan beras, itu mampu itu, Pak. Tapi kalau orang itu mentakwil bagaimana istiwanya, bersemayamnya Allah, itu tidak akan mampu. Makanya gening ada hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalian berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Kita tidak akan mampu mentakwil bagaimana tangan Allah, bagaimana kursinya Allah, bagaimana bersemayamnya Allah, tidak akan terjangkau. Tapi kalau mentakwil dari kurma ke beras itu terjangkau. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa ditakwil oleh akal kita, tetapi ada hal-hal yang memang akal kita tidak mampu mentakwilnya itu. Nah, jadi maksud kalimat wa may ya'lamu ta'wilahu illallah itu terkait dengan ayat-ayat mutasabihat yang memang kita tidak akan punya kemampuan mentakwilnya. Warasihun. Nah, di sini ada beda pendapat, Pak. Ada ulama yang membacanya itu wajib berhenti, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang mengatakan bahwa membacanya itu, berhentinya itu warasihuna fil ilmi. Nah, di situ bagi ulama yang membaca nih, ulama qiraah, bagi ulama yang membacanya itu berhenti, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti tidak ada yang mengetahui takwil ayat mutasabihat itu kecuali hanya Allah, kecuali hanya Allah. Tapi bagi yang membacanya berhenti di fil ilmi, warasihuna fil ilmi, wa may ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasih dalam ilmunya. Berarti yang tahu takwilnya itu dua, kalau dibacanya berhenti di fil ilmi. Siapa? Satu Allah, dua orang-orang yang dalam ilmunya. Nah, lalu dikompromikan antara dua bacaan itu. Bagaimana hasil komprominya itu? Kalau untuk ayat-ayat mutasabihat yang sangat samar, Pak, yang sangat samar seperti tentang Allah, tentang zat Allah, maka tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanyalah Allah. Tapi untuk ayat mutasabihat yang samar, tadi saya katakan yang sangat samar, sangat samar. Yang kedua nggak pakai sangat, yang samar. Ayat mutasabihat yang samar itu bisa diketahui takwilnya
bukan hanya oleh Allah, tapi orang-orang ulama-ulama yang dalam ilmunya pun untuk yang samar itu bisa diketahui takwilnya. Tapi ulama nggak sampai mampu mentakwil ayat-ayat mutasabihat yang sangat samar. Mereka mampu yang samar saja. Yaquluna, mereka berkata, amanna, kami beriman, bihi, terhadap ayat-ayat mutasabihat itu. Kullun, masing-masing, baik ayat muhkamat ataupun ayat mutasabihat, min indi Rabbina, itu diturunkan dari sisi Rabb kami. Wama, dan tidaklah yadzakkaruna, mengambil pelajaran, mengingat, illa, kecuali ulul albab, mereka orang-orang ulul albab, orang-orang yang bertafakur dan bertadabur, atau mereka adalah orang-orang yang alimin wa amilin, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itulah ulul albab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.